Halo pasukan Jablay dari Sabang sampai Merauke. Apa kabarnya semua? Sempak aman gak melar? Ketemu lagi dengan saya Bang Boy ya, pria tampan pengangguran kurang kerjaan. Kali ini kita akan bedah film dari negara Gajah Putih yang berjudul Jandara The Beginning. Sedikit ya tentang Jandara The Beginning ini. Rupanya film ini diangkat dari sebuah novel karya Pramol berjudul The Story of Jandara. Film ini bergenre drama erotik yang dirilis September 2012. Film ini disutradarai oleh Ban Devanov dan dibintangi oleh aktor terkeren se-Thailand yaitu Mario Maurer. Film ini berlatar tahun 1915-an tentang Jan, seorang anak laki-laki yang tumbuh dan diasuh di sebuah rumah mewah yang dikuasai oleh ayahnya yang sadis bernama Tuan Wisnan. Film ini juga berkisah tentang kehidupan satu keluarga bangsawan yang penuh dengan pergumulan bercocok tanam. Sejak ibunya Jan meninggal saat melahirkannya, penyaluran ayahnya pun ditanam kepada seluruh pelayan di rumahnya, tak terkecuali bibi Jan yaitu sepupu dari ibunya. Penderitaan Jan pun semakin meningkat dan bagaimana ia bisa melaluinya. Jangan lupa duduk bersandar dan siapkan sempak ganti ya. Langsung aja ya kita cerot. Film diawali teriakan kesakitan seorang wanita bernama Dara. Ia terlihat kesakitan dan penuh perjuangan untuk melahirkan anak pertamanya. Di sana terlihat juga orang-orang pada menunggu dengan rasa panik dan cemas, termasuk suaminya yaitu Tuan Wisnan. Nyonya Dara terlihat berjuang sekuat tenaga untuk ngeden. Dengan arahan dukun beranaknya, akhirnya si bayinya pun nyosor keluar dengan tangisan pertamanya. Tetapi tak berselang lama si bayinya keluar. Nyonya Dara pun menghembuskan napas terakhirnya dan akhirnya meninggal dunia. Kesenangan dan kesedihan pun bercampur aduk di rumah itu. Tuan Wisnan yang sangat mencintai istrinya terlihat sangat terpukul dan tidak bisa menerima kematian istrinya. Ia menganggap bahwa bayi tersebut telah membunuh istrinya. Ia pun ingin melampiaskan kemarahannya dan membalas dendam kepada si bayi itu. Di bawah derasnya air hujan, Tuan Wisnan pun mengutuk dan mengucapkan sumpah palapanya untuk sang bayi malang itu dan memberi nama bayinya dengan sebutan Chandrai yang memiliki arti. Acara pemakaman Nyonya Dara pun dilangsungkan esok harinya di depan ibu mertuanya dan seluruh orang yang turut hadir di acara berkabung itu. Tuan Wisnan mengucapkan janji dan bersumpah untuk tidak akan pernah menikah lagi, untuk tetap setia kepada almarhum istrinya. Di tengah acara pemakaman dihadiri juga oleh sepupunya Dara yaitu Nona Wat yang datang untuk memberi penghormatan terakhir kepada almarhum Dara. Nona Wat bersedia untuk tinggal dan merawat baby Jan untuk menjadi pengganti almarhum Dara. Ia pun dipanggil dengan sebutan Bibi Wat. Nenek Jan yaitu nenek pijit raksa menempatkan mereka tinggal di sebuah rumah yang terletak di halaman belakang rumah utamanya. Sampai suatu hari sang nenek harus pergi selama 3 bulan lamanya dalam rangka bisnis ke luar negeri. Si nenek pun menyerahkan tugas dan tanggung jawab rumah tangga kepada kepala pelayan kepercayaannya yaitu Somjuk. Tidak lupa ia juga menugaskan pelayannya itu untuk menjaga baby Jan dan bibi Wat. Tetapi ternyata kepergian dari si nenek itu dimanfaatkan oleh Tuan Wisnan. Ia pun melakukan kudeta besar-besaran di rumah itu dengan membuat aturan-aturan baru dan memecat pelayan-pelayan yang tidak menurut kepadanya. Tuan Wisnan pun mulai menampakkan sisi gelapnya yang gemar dalam bercocok tanam. Semua pelayan di rumah itu dijadikan eksperimennya. Kepala pelayan kepercayaan si nenek pun mulai digarap Tuan Wisnan untuk memuluskan aksinya menggarap semua pelayan wanita di rumah itu. Akhirnya satu persatu pelayan wanita di rumah itu berhasil ditanam paksa oleh Tuan Wisnan. Tuan Wisnan pun kembali melebarkan lahan garapannya sampai ke halaman belakang rumah. Ia juga berencana ingin menggarap lahan Bibi Wat yang lama tak terjamah. Aksinya pun dibantu oleh kepala pelayan Somjuk untuk bisa masuk ke dalam kamar Bibi Wat. Di saat Bibi Wat tertidur, Tuan Wisnan pun mulai melancarkan penanaman di lahan sepupu istrinya itu.
Bibi Wat pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia terlihat tidak melakukan penolakan dan malah pasrah dengan perbuatan Tuan Wisnan. Di tengah-tengah penggarapan itu, Bibi Wat sempat-sempatnya membuat suatu permintaan kepada Tuan Wisnan untuk tidak menyakiti Jan sampai mati. Tuan Wisnan yang sudah setengah tiang dengan cepat langsung mengiyakan permintaan Bibi Wat agar tidak mengganggu penanamannya. Singkat cerita, setelah 3 bulan si nenek kembali ke rumahnya. Tetapi ia dikejutkan dengan keadaan Bibi Wat yang dalam keadaan hamil. Tidak terima perbuatan menantunya kepada keponakannya, si nenek pun langsung mengambil senjata antiknya dan langsung menggerebek kamar Tuan Wisnan. Saat ia masuk, ia dikejutkan dengan penampakan Tuan Wisnan yang lagi dikelilingi pelayan-pelayan wanitanya dalam kondisi setengah tiang. Si nenek pun langsung menembakkan senjatanya, tetapi karena itu senjata jadul, jadi tidak ada pelurunya. Tuan Wisnan pun dengan bangganya menunjukkan pistol air bertekanan tingginya untuk mengusir si nenek dari rumah itu. Tuan Wisnan pun mengancam akan menyiram si nenek kalau masih tetap di rumah itu. Si nenek pun lari ketakutan dan meninggalkan rumah itu dan seluruh harta serta para pelayannya. Akhirnya Tuan Wisnan pun dapat mengambil alih kekuasaan yang selama ini dimiliki nenek. Singkat waktu, setelah 10 tahun berlalu, hasil garapan Tuan Wisnan terhadap Bibi Wat pun menghasilkan Keo, seorang putri yang diperlakukan Tuan Wisnan seperti putri raja. Suatu ketika Jan yang penuh hormat menyambut kedatangan ayahnya, malah justru ditendang bagaikan sampah. Tetapi berbeda dengan perlakuannya terhadap Keo putrinya. Jan yang selalu mengalami perlakuan tidak adil, ia selalu disalahkan walaupun ia tidak bersalah. Jan hanya bisa pasrah atas perlakuan ayahnya dan menganggap itu hanya sebagai hukuman atas kematian ibunya. Tetapi untung saja masih ada Bibi Wat yang menyayanginya dan sahabatnya Ken yang selalu setia menemani Jan. Suatu ketika saat Bibi Wat merawat Jan yang sudah tumbuh menjadi remaja, merasa kasihan dan bersalah atas keadaan yang menimpa Jan. Tetapi kasih sayang Bibi Wat diartikan berbeda oleh Jan. Jan yang selalu mendapatkan susu kaleng ingin merasakan langsung susu murni. Dengan rasa kasihan dan kasih sayang, akhirnya Bibi Wat pun memberikannya kepada Jan. Singkat waktu setelah Jan dewasa, ia terlihat lagi berada di tengah-tengah kerusuhan demo. Jan melihat seorang wanita yang terjatuh dan membutuhkan pertolongannya. Ia pun menyelamatkan gadis tersebut yang diketahui bernama Hyacit. Jan pun merasa tertarik dan jatuh cinta terhadap gadis itu. Jan yang sopan dan penuh hormat selalu memberikan penghormatan kepada almarhum ibunya saat di dalam rumah. Tidak lupa juga ia selalu memberi penghormatan kepada ayahnya. Tetapi seperti biasa, tetap saja Jan mendapatkan makian dan cacian sumpah serapa dari ayahnya. Keo pun telah tumbuh menjadi gadis dewasa yang cantik. Tetapi sifat Keo yang kasar dan tidak sopan sangat bertolak belakang dengan Jan. Keo yang sombong dan kasar sering membuat ibunya menjadi emosi dan marah. Di suatu malam, di saat semua orang pada terlelap, Keo melihat pelayan pribadinya diam-diam menyelinap keluar. Ia pun mencoba mengikutinya. Alangkah kagetnya saat Keo melewati kamar sebelahnya. Ia dikejutkan dengan penampakan sang ayah yang lagi bercocok tanam dengan salah satu pelayan. Tak jauh berbeda dengan Keo, Jan pun memergoki Ken sahabatnya sedang asiknya bercocok tanam dengan pelayan pribadinya Keo. Jan yang melihat itu membuat memori masa kecilnya kembali saat melihat Bibi Wat ditanam paksa oleh ayahnya. Pada saat di sekolah, Jan sangat terkejut melihat Hyacit. Rupanya satu sekolah dengannya. Jan pun mulai mendekatinya dan selalu mengantarnya pulang ke rumahnya. Pada saat di jalan mengantar Hyacit, Ken sahabatnya tanpa disengaja bertemu dengan mereka. Dan setelah kejadian itu, Ken pun mulai mengajari Jan cara bercocok tanam. Ken menawarkan kepada Jan untuk mempraktekkannya langsung. Namun Jan sempat menolaknya. Tetapi karena dorongan dan cerita Ken yang sangat menggiurkan,
Akhirnya Jan pun sepakat menerima tawaran dari Ken. Ken pun memberikan seorang pelayan wanita yang biasa bersamanya, yaitu Sai Soi, untuk menjadi pembimbing buat Jan. Jan pun akhirnya sukses melewati petualangan yang selama ini tidak pernah ia jalani. Di sekolah, Jan semakin hari semakin dekat dengan Hyacit. Ia tetap selalu mengantarnya pulang dari sekolah. Tetapi pada saat kemalaman pulang, habis mengantar Hyacit, Jan tiba-tiba dihadang oleh 3 pria sakau. Melihat Jan, ketiga pria ini pun langsung seperti melihat rendang dan ingin langsung mencicipinya. Ken yang tak sengaja melintas mendengar teriakan minta tolong Jan dan langsung menyelamatkannya. Di saat Jan pulang ke rumah, Bibi Wat memberitahukan kepadanya bahwa ayahnya akan segera kembali dan akan membawa seorang teman wanitanya, yaitu Madam Bun, seorang janda kaya dari Phuket yang ternyata adalah cinta lama sang ayahnya. Ternyata Madam Bun juga turut membawa putranya bernama Kajon yang hampir seusia dengan Jan. Mereka berdua berencana akan tinggal sepekan di rumah utama. Tuan Wisnan pun tak lupa memperkenalkan Kajon kepada putrinya Kyo. Mereka pun tak lupa menyapa para pelayan yang menyambut. Dan di tengah sambutan itu, tak sengaja Madam Bun bertatapan dengan Jan dan memberikan tatapan berbeda kepada Jan. Pada malam harinya pun diadakan acara pesta penyambutan atas kedatangan Madam Bun dan putranya. Jan yang ditugaskan sebagai penerima tamu tetap bersikap baik dan sopan dalam menyambut para tamu-tamu ayahnya. Acara pesta pun berjalan dengan sangat meriah dan diisi dengan nyanyian dari Madam Bun yang membuat Bibi Wat merasa kalah saing, sehingga membuatnya dengan perlahan menghilang meninggalkan acara pesta itu. Dan Jan pun tidak ketinggalan cabut karena melihat bibinya sudah tidak ada di sampingnya lagi. Keesokan harinya, Madam Bun berjalan-jalan ke halaman belakang rumah. Di sana ia melihat sebuah rumah kecil dan bergegas menuju ke sana. Ia pun melihat-lihat ke dalam rumah dan menemukan sebuah buku yang menarik perhatiannya dan langsung membukanya. Jan yang lagi dalam posisi mandi mendengar suara dan bergegas mengakhiri mandinya. Ia pun keluar dengan hanya berbekal handuk saja, yang spontan membuat Madam Bun takjub. Tetapi Madam Bun lebih takjub setelah melihat isi buku Jan yang ternyata memiliki gambar-gambar bernilai seni tinggi, yang membuat Madam Bun memuji karya Jan itu. Madam Bun pun akhirnya membawa buku itu. Tetapi pada suatu malam, tanpa sepengetahuan Madam Bun, Kyo mengambil buku itu dan entah kenapa Kyo menjadikannya bacol di kamarnya. Madam Bun pun yang melihat bakat terpendam Jan dalam seni melukisnya, meminta kepada Tuan Wisnan untuk membuat Jan ke sekolah ke Inggris, agar nanti dapat membantunya mengurus bisnisnya di Singapura. Tuan Wisnan pun mulai mempertimbangkan ide Madam Bun, dan akhirnya setuju untuk memindahkan Jan sekolah ke Inggris. Tuan Wisnan yang selama ini tidak pernah peduli kepada Jan, menyampaikan kabar gembira ini kepada Jan. Mendengar kabar gembira itu, Jan pun berbagi kebahagiaannya kepada Bibi Wat dan juga kepada teman-temannya. Kepada teman-temannya, Jan juga bercerita bahwa buku lukisannya yang penuh dengan gambar-gambar eksotis telah diambil oleh Madam Bun. Ken, sahabatnya, mengusulkan untuk mengambilnya ke kamar Madam Bun secara diam-diam. Jan sempat menolaknya karena ragu akan ketahuan dan bisa berakibat fatal kalau ayahnya tahu. Tetapi Ken dapat meyakinkan Jan dan akhirnya siap melancarkan aksinya dengan bantuan teman-temannya. Jan pun menyusup masuk ke kamar Madam Bun. Saat masuk ke dalam, Jan mendengar Madam Bun sedang mandi. Dengan sengaja ia pun mencoba mengintip ke kamar mandi, dan dengan pemandangan itu, memori Jan pun mulai mengingat masa kecilnya saat melihat ayahnya bercocok tanam dengan bibinya. Madam Bun pun memergoki Jan mengintipnya mandi. Jan yang takut ketahuan langsung berpura-pura menanyakan buku lukisannya. Tetapi Madam Bun pun lupa meletakkannya di mana. Suasana kamar yang menjadi panas
membuat Madam Bun meminta Jan untuk membasuh punggungnya dengan es. Jan yang sedikit ragu dan takut akhirnya mengambil es dan menggosoknya dengan lembut ke punggung Madam Bun. Keindahan dan kelembutan kulit Madam Bun membuat Jan hilang ingatan dan hampir saja mau menggarap lahan Madam Bun. Jan pun akhirnya tersadar saat Madam Bun memperingatinya. Jan pun akhirnya cabut dan kembali ke rumah halaman belakang. Tetapi saat tiba di sana, ia dikagetkan dengan penampakan sahabatnya Ken yang lagi sibuk menggarap lahan Kyo adiknya. Mendengar Kyo yang meronta-ronta, Jan pun langsung mendobrak pintu kamar Ken dan langsung menghajar Ken dengan habis-habisan. Kericuan dan teriakan Kyo rupanya sampai terdengar para pelayan, Bibi Wat dan Madam Bun. Mereka pun segera langsung menolong Kyo dan membawa mereka ke rumah utama untuk disidang. Tuan Wisnan yang mendengar kabar itu pun murka dan mulai menghajar Ken, termasuk juga ibunya Ken dengan brutal. Melihat mereka, Jan pun merasa kasihan dan mencoba menolong dengan mengaku bahwa sebenarnya ialah yang mau memperkosa Kyo adiknya. Pengakuan Jan itu pun semakin diperkuat dengan jawaban dan anggukan Kyo adiknya. Mendengar hal itu, Tuan Wisnan pun semakin menjadi berapi-api dan makin benci kepada Jan. Rahasia yang selama ini dipendam oleh Tuan Wisnan pun akhirnya bocor dengan mengungkapkan bahwa sebenarnya Jan itu bukanlah anak kandungnya. Ia sebenarnya adalah anak haram hasil pemerkosaan ibunya. Emosi yang tak terkendalikan membuat Tuan Wisnan mengambil pistolnya untuk membunuh Jan. Bibi Wat dan para pelayan mencoba mencegah Tuan Wisnan menembak Jan. Mereka berusaha merebut pistol yang dipegang oleh Tuan Wisnan. Tetapi tiba-tiba terdengar letusan tembakan dan ternyata memakan korban salah satu pelayan terbaik di rumah itu, yaitu Somjuk. Singkat cerita, Ken pun menceritakan kejadian sebenarnya kepada Bibi Wat, ibunya dan Jan, bahwa sebenarnya Kyo lah yang memiliki ide dan memaksa Ken untuk melakukannya. Ken yang dibawa ancaman pun terpaksa melakukannya. Bibi Wat pun menceritakan kepada Jan bahwa sebenarnya ayah kandungnya adalah mantan kekasihnya Bibi Wat, yaitu Jom. Hal itulah yang membuatnya datang dan ingin merawat Jan seperti anaknya sendiri. Singkat waktu, Bibi Wat pun berencana menyuruh Jan dan Ken untuk pergi meninggalkan kota mereka. Di tengah malam mereka diam-diam pun pergi ke stasiun untuk memberangkatkan Jan dan Ken, agar mereka bisa selamat dari amarah Tuan Wisnan. Di akhir film pun Jan sempat izin kepada bibinya untuk mengganti namanya menjadi Chandara. เปลี่ยนชื่อเป็นจันดารานะครับ แม่ของจัน Sumpah,ที่เติบโต ini film memang sangat recommended banget ya. Apalagi buat para pasukan Jablay kali semua ya. Soalnya film ini penuh dengan eksperimen bercocok tanam. Jadi kita anggap film ini adalah untuk fan service-nya pasukan Jablay kali ya. Oke, saya nggak mau banyak-banyak bacot lagi ya di sini. Kalian yang penasaran sebaiknya nonton sendiri aja ya, biar mata kalian juga ternoda kali ya. See you next again tuh beda film lainnya ya. Dengan saya Bang Boy, salam cerot, bye bye.